Yo, jumpa lagi bersama Cak Didik. Oke, langsung aja. Sebelumnya adalah Cak Didik pasang bagian blok kanan ya, dipasang sistem kopling. Sekarang Cak Didik pasang kalter ya. Kalter bak kopling ini memang agak sedikit susah ya, karena kan modelnya model tarik ya. Tapi tidak apa-apa lah. Cak Didik coba beberapa kali sih, memang kalau model tarik ini harus antara giginya harus tepat. Oke, langsung aja. Setelah itu Cak Yedi pasang ganti ya, ganti, usahakan ganti filter lah. Saran Cak Yedi sih 2 kali ganti oli, ganti filter lah. Lebih baik setiap ganti oli mesin ganti filter. Murah kok, filter olinya cuma 10.000. Filternya juga ori ya, ini filter ori miliknya Suzuki juga. Saran sih tetap gantinya rutin, tiap ganti oli mesin ganti filter, lebih bagus. Oke, next Cak Yudi pasang itu jangan sampai lupa ya. Tanda panahnya itu untuk tutup filter olinya menghadap bawah ya. Dia ada tanda panah ini yang ditutup filter oli menghadap bawah. Oke, kemudian Cak Yudi kencangkan semua baut pengikat di bak kopling, eh, diratakan ya. Jadi pengencangannya harus rata. Nah, seperti ini. Kalau sudah rata enggak apa-apa sih. Dikencangkan secara melingkar atau berurutan enggak masalah. Yang penting harus rata dulu pengencangannya. Oke, next setelah Cak Edi pasang bak kopling, Cak Edi pasang bagian kiri mesin ya, di bak magnet ini. Di bak magnet ini Cak Edi pasang tensioner, karet tensioner. Ini bautnya baut L ya. Baut L model baut L tapi ada kayak topinya gitu. Nah, ini baut L-nya pakai L6 ya, L6 mili. Ini seperti Cak Edi karena kunci L-nya gak pendek ya, Cak Edi pakai bantuan kunci T. Yang penting set gitu aja. Nah, ini bautnya baut L, L-nya L6 mili. Oke, next Cak Edi pasang rantai kamprat ya. Ini rantai kamprat juga Cak Edi ganti baru, karena sebelumnya adalah yang bawaan motor udah molor ya, udah melar, udah agak bunyi sih. Oke, Cak Edi ganti. Untuk tensioner bagian depan ini boleh dipasang sekarang atau nanti setelah eh, blok kop masuk, nggak apa-apa. Nah, ini Cak Edi pasang spray magnet ya, dibokol pelan-pelan aja ya. Pokoknya pakai kunci T nggak masalah. Kemudian pasang filter oli. Kebetulan filter olinya ini Kasa ya. Jadi ada 2 filter oli. Jadi Suzuki memang kalau untuk oli filternya bagus. Oke, kemudian jadi karena bagian exhaust ya, ini lubang exhaust ini untuk klep buang memang agak agak kotor, hitam dan banyak keraknya. Jadi bersihkan seperti ini caranya. Jadi ini bekas bautnya, baut sunduk ya, atau baut ancernya mesin yang agak panjang. Jadi kasih tas gosok kasar ya, ukurannya sih sekitar ukuran 100 atau 200, digulung gitu aja. Nah, seperti ini. Hati-hati jangan sampai kena settingannya ya, nanti settingannya rusak atau catu nanti, akhirnya mengakibatkan klepnya nanti rembes atau bocor. Makanya jadi dipakai agak panjang ya, jadi baut ancernya itu agak panjang, biar biar tahu saat menggoyang-goyangkan saat membersihkan itu tidak sampai terkena setting klepnya. Nah, oke, jadi bersihkan lagi sih istilahnya. Jadi keras gosoknya jadi sobek lagi karena ada gulungan tuh. Tas gosoknya jadi gulung, jadi kalau udah agak halus tas gosoknya jadi sobek lagi, jadi kasar lagi. Nah, oke, seperti ini bagian inti, bagian exhaust ya. Bagian lubang exhaust sudah bersih, kemudian ini bagian yang nyambung langsung ke knalpot juga ya lumayan agak keraknya lumayan juga sih.
Oke, sama jadi bersihkan pakai alat yang sama. Jadi nggak pakai borcun ya, karena nanti borcun bisa menghilangkan eh, lubangnya lebih besar lagi. Maka jadi pakai tas gosok model seperti ini. Sebenarnya kalau baut ancernya lebih kecil lagi, punyanya motor bebek itu lebih enak lagi ya. Tapi ini sudah cukup lah. Yang penting bisa masuk sampai ke bagian sisi yang belok. Tuh, seperti ini. Semua ya, kalau untuk semua motor saran Cak Didi sih wajib ya dibersihkan seperti ini, terutama lubang exhaustnya. Karena kalau lubang intiknya sih bersih sih, ini nggak ada masalah. Intiknya bersih, exhaustnya yang keraknya lumayan banyak. Karena kebetulan yang klep yang bengkok adalah klep yang buang, jadi Cak Edi bersihkan sekalian. Beruntung sekali di mesin ini setting klepnya aman ya, nggak sampai rusak setting klepnya. Oke, kemudian Cak Edi bersihkan lagi yang detil-detil yang ada eh, yang tidak mengenai ya. Jadi tas gosok yang tidak mengenai tadi ada di lampitan-lampitan itu. Ini Cak Edi pakai besi lancip gitu ya. Jadi kecil aja besinya lancip, atau paling mudah sih pakai sepak ya. Pakai sepak itu dilancipin agak kecil lancipnya, baru digoretkan di lempitan-lempitan itu. Oke, agar keraknya bisa hilang. Nggak halus nggak masalah sih, yang penting keraknya bersih itu aja. Oke, ini cara Cak Didik sih ya. Memang agak memakan waktu lama, ini Cak Didik percepat ya di time lapse lah, agar lebih cepat. Nah, untuk detailnya sih emang Cak Didik sih membutuhkan waktu kurang lebih 1 sampai 2 jam ya, membersihkan intake dan sampai skru klep itu antara 1 jam sampai 2 jam. Apalagi kalau klepnya 4 gini ya, agak lama. Biasanya Cak Didik sih setengah jam itu selesai untuk skru klep dan membersihkan intake atau exhaust ya. Nanti membersihkan semua manifold itu biasanya waktunya setengah jam aja untuk klep 2 biasanya ya. Ini biasanya ya antara 1 jam sampai 2 jam tergantung kondisi dari mesinnya. Berhubung keraknya ini memang lumayan sih keraknya emang. Oke, udah bersih, Cak Edi tinggal skru klep. Nah, ini Cak Edi memang skru klep yang bagian buang ya, karena yang bengkok adalah klep buang. Ini Cak Edi pakai bantuan hand drill, atau yang kan putarannya hand drill kan ini pelan ya, nggak sampai 900 sampai 1000 ya, jadi nggak terlalu kenceng, jadi lebih aman lah kalau untuk skru klep. Dan kecepatannya bisa variabel, jadi kalau ditekan sedikit-sedikit itu putarannya dia bisa rendah. Jadi kalau saran tadi jangan pakai bor ya, jangan pakai bor listrik yang 220, jangan. Dia kencang sekali, bisa sampai 10.000, 15.000, rawan untuk skru klep. Tapi kalau untuk yang RPM entril-nya itu yang pakai baterai cordless lah. Istilahnya bahasa kerennya itu cordless drill. Cord cordless drill. Nah, itu putarannya bisa pelan ya, antara 900 sampai 1.500. Cukup lah seperti itu. Jadi tidak sampai saat nyekur nggak sampai bleset. Oke, kemudian Cak Edi cek, Cak Edi sudah skor dua-duanya ya, dua klep Cak Edi skor. Oke, kalau udah aman, udah nggak rembes, udah nggak bocor, ini Cak Edi belum pasang pir loh ya, pir klepnya belum Cak Edi pasang. Jadi kalau ada, tergantung sih rembesannya, kalau rembesan dikit banget dan lama biasanya udah selesai. Bisa Cak Edi cek memang ada rembes sedikit ya, tinggal skor dikit lagi lah ulang. Oke, setelah Cak Edi skor ulang, hasilnya kalau udah sip tinggal pasang di mesin. Oke,
Sampai jumpa lagi di video jadi berikutnya, tetap di Satria FU. Oke.